Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Iya, pasti anak-anak semua hari ini ceria ya. Iya, coba kasih dong senyumnya yang manis-manis, yang ganteng-ganteng. Yes. Nah, anak-anak, semuanya sudah pada mandi belum? Sudah pada wangi ya? Sudah pada sarapan? Wah, sudah mandi, sudah sarapan. Berarti sudah siap nih untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdiri. Kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Mari kita berdiri semuanya. Ya, sekarang kita memulai ibadah kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Tata. Silakan Tata. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami akan sekolah minggu. Tuhan berkati ibu guru dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih. Terima kasih Tata. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang di rumah kalau disuruh mamanya kerjain PR terus bilang, nanti Amah lagi main sebentar? Ada nggak? Oh, nggak ada ya. Pasti semuanya nurut. Pasti langsung kerjain PR. Terus kalau mamanya bilang, ayo makan siang dulu. Nanti mah nanggung nih, masih main. Ada nggak? Pasti di sini nggak ada ya. Semuanya pasti nurut. Mamanya suruh makan siang, langsung makan siang. Kenapa? Karena mamanya sayang supaya anak-anak semua tidak lapar. Nah, kalau tidak kelaparan, tubuhnya jadi sehat ya. Nah, ada lagunya loh, kalau kita itu harus taat sama orang tua, terlebih sama Tuhan. Nah, teman kita, Kristel, akan memimpin pujian yang berjudul Taat. Silakan Kristel. Ayo teman-teman, kita nyanyi bersama.
Terima kasih Kristel. Nah, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ngumpulin persembahan nih. Adik-adik bisa kumpulin persembahan di celengan ataupun di amplop. Nah, kalau di celengan bisa adik-adik kumpulin dulu sebelum nanti diserahkan ke gereja. Nah, kalau di amplop bisa titip mama atau papanya untuk diserahkan ke gereja. Untuk pujian persembahannya, kita akan dipimpin oleh Cio nih. Dan untuk doa persembahannya akan dipimpin oleh Lala. Yuk, kita nyanyi lagu persembahan kita. Selamat pagi teman-teman. Mari kumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, kita syukur, bersyukur, susah, senang, bersyukur. Kupanjatkan doaku, sepenuh hatiku, kasihnya Yesus jadi milikku. Bersyukur, bersyukur, kita syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Kupanjatkan doaku, sepenuh hatiku, kasihnya Yesus jadi milikku. Terima kasih. Dadah. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat membawa persembahan kami. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini supaya dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita udah memuji nama Tuhan, udah persembahan. Sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi bareng-bareng dulu yuk. Firman Tuhan ku dengar. Yuk kita nyanyi. Bangkit berdiri juga boleh. Kita mau siapin hati kita buat dengar firman Tuhan nanti adik-adik. Yuk. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Dan nyanyi sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, sekarang yuk kita mau berdoa sama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Om Hakim yang akan menceritakan firman Tuhan. Berkati kami juga agar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita dengerin Om Hakim cerita ya. Halo anak-anak, shalom. Kita ketemu lagi dengan Om Hakim, ya. Nah, Om Hakim akan memberi lihat gambar, ya. Nah, semuanya lihat ke depan, ya. Nah,
Ini adalah gambar anak yang cemberut. Nah, kalau anak yang suka cemberut, pasti mukanya keriput karena jelek kan? Nah, kenapa dia suka cemberut? Anak-anak ini kalau suka diberitahu dengan mamanya, suka ngeyel, tidak taat. Jadi dia mukanya ditekuk, nggak mau. Nah, akhirnya mukanya jadi keriput. Jadi berarti anak-anak ini tidak mau taat dengan mama papahnya. Jangan dicontoh ya, jelek ya. Nah, ada gambar lagi yang lain ya. Nah, coba lihat lagi ke depan. Oma kasih lihat. Wow, mulutnya besar sekali. Lagi ngapain dia? Wow, katanya ya. Nah, yang sebelah sini baru tolak pinggang dia. Ayo. Nah, akan berantem. Jelek juga anaknya seperti ini. Lihat, suka marah-marah. Kalau marah nggak usah pakai marah-marah, satu aja ya. Lihat, mukanya jadi jelek dan mukanya jadi merah karena dia suka marah. Lihat, mulutnya sampai begini. Jangan dicontoh ya, jelek. No, ya. Nah, Oma mau kasih lihat satu lagi gambarnya. Gambar apa ini ya? Nah, walaupun giginya tinggal 3, tapi senyumnya enak loh. Nah, yang satu lagi juga lagi senyum. Ya kan? Anak ini karena anak yang taat, ya. Diberi kado mamanya, tidak cemberut, tidak marah, dia senyum. Senyum dan bermuka gembira. Ya. Nah, anak-anak, Oma minta anak-anak di sini jadilah anak-anak yang taat, ya. Nah, setelah ini Oma akan bercerita tentang seorang raja. Ayo, raja siapakah itu? Anak-anak duduk yang baik, ya. Duduk yang manis supaya mendengarkan firman Tuhannya dapat didengar dengan baik dan mengerti, ditaruh di dalam hati. Oh, seperti itu ya. Oke, duduk yang baik ya. Raja Balak. Ya. Wah. Aku adalah Raja Balak. Mau apa kamu? Aku tuh sedang bingung, sedang pusing ini kepala karena melihat bangsa Israel sudah dekat di sini. Dia sudah mengalahkan yang lain-lain. Nah, sekarang sudah sampai di dekat kerajaanku. Waduh, bingung aku. Aku takut dikalahkan oleh bangsa-bangsa Israel itu. Aku adalah Raja Balak, raja yang hebat. Tapi aku khawatir juga oleh bangsa-bangsa Israel yang hebat itu. Karena dilindungi oleh Tuhan Allahnya katanya. Prajurit! Prajurit! Kesini! Kamu tahu nggak? Ada seorang bapak, namanya itu Bapak Biliam. Cari kamu. Dia itu adalah seorang pesihir, seorang yang mengerti orang. Oh, nanti akan demikian. Apa itu yang namanya ya? Nah, prajurit, kamu pergi cari Bapak Biliam. Bilang sama dia dan berkata dengan dia, suruh ngutuk orang Israel supaya dia tidak melawan aku. Karena aku juga bingung. Dan dia itu adalah bangsa pilihan Allah katanya. Nah, kamu tahu kan Bapak Biliam? Katanya Bapak Biliam itu sepertinya tahu orang yang ke depannya demikian.
dan dia harus mengutuk bangsa Israel supaya bangsa Israel itu tidak menyerang kita. Ya, prajurit, sekarang kamu harus pergi cari Bapak Biliam. Raja Balak, Ya, aku adalah Raja Balak. Siapa yang panggil aku? Siapa yang nyari aku? Aku adalah Raja Balak. Raja Balak lagi pusing kepalanya. Raja Balak lagi bingung karena banyak orang Israel yang sudah mau sampai di dekat kerajaanku. Karena dia mengalahkan tempat-tempat yang lain. Jadi aku bingung, aku pusing untuk mengalahkannya itu. Bagaimana ya? Oh iya, ada seorang bapak itu namanya Bapak Biliam. Bapak itu sepertinya seorang penyihir dan dia itu tahu bagaimana harus mengalahkan orang dan bagaimanakah harus meramalkan orang. Wah, coba-coba ya, aku tak suruh pergi ke sana. Prajurit, prajurit, iya raja. Ya, ada seorang bapak namanya Bapak Biliam. Coba kamu pergi ke sana cari dia. Kamu bilang dengan Bapak Biliam, orang Israel itu yang banyak itu, karena aku juga takut sama dia, karena dia sudah mengalahkan dan dia dibantu oleh Tuhan Allahnya. Tolong kamu pergi Bapak Biliam, katakan dia, suruh Bapak Biliam itu mengutuk bangsa-bangsa Israel itu, yang katanya bangsa pilihan Allah. Ayo cepat, kamu bawakan emas atau bawakan uang yang banyak untuk kasih Bapak Biliam. Cepat. Siap Raja. Bapak Biliam, Bapak Biliam, saya utusan Raja Balak, Bapak Biliam. Oh ya, ada apa kamu kesini? Bapak Biliam, aku diutus oleh Raja Balak untuk menemui Bapak Biliam. Bapak Biliam, Raja Balak mohon pertolongan Bapak Biliam. Karena bangsa Israel banyak sekali dan dia sudah mengalahkan bangsa Amori, bangsa Israel yang menang dengan ditolong Tuhan. Dan Raja Balak adalah raja bangsa Moab. Rajaku takut dan bingung karena mereka bangsa Israel itu sudah banyak sekali. Dan raja takut sekali kalau dikalahkan. Jadi kami disuruh menghadap Bapak Biliam untuk mohon pertolongan Bapak, dan kami membawakan banyak uang, emas untuk Bapak supaya Bapak terima. Aku mau disuruh apa? Bapak Biliam, Bapak Biliam harus bisa mengutuk bangsa Israel dan harus bisa mengalahkan bangsa Israel itu. Pasti Bapak Biliam bisa. Ya Pak, ini sudah dibawakan emas oleh rajaku. Oh, sabar, tunggu dulu. Aku harus menghadap Tuhan untuk mohon pertolongan Tuhan. Kamu tunggu dulu ya di situ. Aku akan menemui Tuhan dulu. Bapak Biliam, dia tidak memberikan apa yang diminta oleh Raja Balak, Raja Moab itu. Bapak Biliam berdoa kepada Tuhan untuk mohon pertolongan atas permintaan dari Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Di dalam permohonan Bapak Biliam, ada seorang malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan.
dan mengatakan kepada Bapak Bileam, jangan engkau pergi bersama dengan mereka. Bangsa Israel sudah kuberkati. Jangan kutuk bangsa ini. Setelah itu, Bapak Bileam kembali lagi menemui prajuritnya, Raja Balak. Bapak, utusan dari Raja Balak, saya tidak dapat mengikuti apa permintaan Raja Balak. Aku akan menjadi orang yang taat atas firman yang Tuhan berikan. Mengatakan jangan pergi bersama mereka. Bangsa Israel sudah kuberkati. Jangan kutuk bangsa ini. Jadi saya tidak akan pergi dengan kalian. Sampaikan kepada rajamu. Akhirnya kembali lagi tempat Raja Balak. Tetapi Raja Balak menyuruh datang lagi ke Bileam bersama dengan teman-teman yang lain. Berapa banyak orangnya datang kembali. Bapak Bileam, akan ditambahkan lagi hadiah untuk Bapak Bileam. Emas yang lebih banyak, ambillah. Tapi permintaan rajaku untuk mengutuk bangsa Israel. Tidak, aku tidak mau. Bawalah kembali emas dan uang itu. Karena Tuhan sudah berpesan, jangan pergi bersama mereka, yaitu kalian. Karena bangsa Israel sudah kuberkati, dan jangan kutuk bangsa ini. Akhirnya kembalilah mereka ke tempat Raja Balak, yaitu Raja Moab. Nah anak-anak, Bapak Bileam tidak mau mengikuti yang jelek, yang suruh mengutuk bangsa Israel. Karena Bapak Bileam selalu mendengarkan apa kata Tuhan. Menjadi orang yang taat. Karena dia segala sesuatu, dia pasti selalu mohon kepada Tuhan, berdoa dulu, dan Tuhan akan memberikan untuk jawabannya itu. Dia tidak boleh mengutuk bangsa Israel, karena bangsa Israel sudah diberkatin oleh Tuhan. Nah anak-anak, Bapak Bileam dia taat kepada Tuhan, dia tidak mau menuruti apa perintahnya Raja Balak yang tidak baik. Pesan Oma untuk anak-anak, maka jadilah anak yang taat, yang dengar-dengaran. Jadi kalau dengan mama papa, jangan cemberut, jangan marah-marah. Terimalah jadi anak yang baik, yang taat dan dengar-dengaran. Nah anak-anak, untuk aktivitas minggu ini kita akan ambil dari Efesus 6 ayat 1. Kita angkat dengan nyanyian ya. Nanti kalau sudah dikirimkan ke gurunya masing-masing ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, Oma ulangi sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 1.
jiwamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, anak-anak kalau sudah dikerjakan aktivitasnya dikirimkan ke gurunya masing-masing ya. Nah, ibadah kita untuk minggu ini akan ditutup oleh Kakak Vivian ya. Silakan Kakak Vivian. Nah, tadi kita udah dengar Om Hakim cerita. Apa coba pesan dari cerita Om Hakim? Ya, kita harus taat ya. Nah, tapi sayangnya sekolah minggu kita buat minggu ini sampai di sini dulu adik-adik. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, minggu depan kita bisa ketemu lagi. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, yuk sama-sama kita mau berdoa lagi dan nanti kita mau minta berkat dari Tuhan. Yuk, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati agar kami bisa menjadi anak-anak yang taat. Berkati juga agar minggu depan kami bisa ibadah online lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.